Oke, hari ini kita coba memasuki materi berikutnya ya, teman-teman ya, yaitu mengenai CSS display atau CSS layouting ya. CSS layouting itu sebenarnya banyak. Nanti kita pelajari pertama adalah mengenai istilah display ya. Oke, apa itu display? CSS display gitu ya. CSS display atau layouting yang akan kita bahas kali ini gitu ya. Nah, CSS display itu sebenarnya seperti namanya, ya. Kita bisa memanipulasi tampilan atau layout secara layout ya, secara layout atau secara display dari sebuah konten-konten yang ada di dalam sebuah website menggunakan styling CSS yang berupa CSS display, gitu ya. Nah, oke, CSS display itu ada 4 ya. Ada none, ada inline, ada block sama inline block secara umum ya. Secara umum itu ada 4. Walaupun sebenarnya kalau kamu cari di berbagai referensi lainnya ya, sepertinya seperti contohnya di website developer Mozilla nih, itu sebenarnya karena CSS itu kan makin tahun makin berkembang ya. Jadi sebenarnya ada banyak model dari macam-macam CSS display ya, seperti grid, ada flex, ada flow root, ada content, ada inherent dan lain-lain. Itu ada banyak ya. Tapi sebenarnya yang paling penting itu ada 4 dan itu akan kita pelajari sekarang ya mengenai none, inline, block, inline block ya. Jadi CSS display ini akan mengubah perilaku dari display di elemen yang akan eh, atau muncul di dalam sebuah konten gitu ya. Nah, jadi cukup membantu sekali nih CSS display ini. Ya, misalnya begini, contoh kita buat ini saya udah buatkan folder CSS layouting ya, folder baru ya. Di mana di dalam foldernya sudah terdapat beberapa ada tag-tag HTML nih seperti H1, ada H2, ada tag link ya, ada 4 tag link. Lalu ada H3, ada image, ada tag P lagi dan tag P lagi yang dibuatkan khusus. Ini saya buatkan khusus untuk ini istilahnya jadi footernya lah gitu ya. Nah, coba kita run dulu ya. Kita klik kanan, kita open with live server. Nah, kalau kita lihat, kita run tampilannya ya kalian pasti udah bisa tebak ya. Ini ada konten-konten yang dibuat dari berbagai tag HTML ya. Nah, kita akan coba membahas mengenai display itu apa. Nah, tapi sebelum masuk ke display, ya istilah CSS layouting dan lain-lain, ya, kita harus mengetahui dulu istilah tag HTML, dua istilah tag HTML yang disebut sebagai tag div dan tag span, ya. Nah, tag div dan span ini adalah tag HTML yang sangat penting sekali dalam proses pembuatan website, ya. Nah, apa itu tag div dan span? Itu kan pertanyaannya kan. Nah, berbeda dengan tag yang sudah kita pelajari seperti H1, H2, tag A, tag H3, image, P dan sebagainya gitu ya. Nah, itu adalah tag-tag HTML yang pada umumnya memiliki fungsi ya dan memiliki arti tertentu ya supaya bisa membuat sebuah konten di halaman website. Contoh, H1 itu adalah tag HTML yang berfungsi untuk memberikan judul atau heading pertama gitu kan ya. Tag P untuk memberikan paragraf gitu ya. Jadi mereka tuh punya fungsi gitu lah ya. Punya eh, kegunaan untuk mengisi halaman web gitulah. Lebih tepatnya untuk mengisi halaman webnya. Nah, berbeda dengan tag div dan span, nanti akan kita lihat, tag div dan span itu dia tidak mengisi halaman web. Gitu. Tidak mengisi halaman web dengan teks atau dengan gambar atau dengan apa, ya. Tapi dia berfungsi untuk mengelompokkan tag-tag atau elemen-elemen yang ada di HTML. Nah, biasanya kalau orang bikin website tuh kan, nanti ke depannya itu biasanya dikelompokin tuh, ada namanya header, kemudian ada namanya navigasi bar atau navbar ya. Ada namanya konten, ya. Ada namanya footer. Nah, itu biasanya dikelompok-kelompokkan menggunakan tag div dan span tadi, gitu ya. Nah, contoh misalnya ini kita buat lah ya, kita masukin dalam div nih, yang ini nih. Ini kita bikin div, kelasnya misalnya namanya
header misalnya gitu. Kita masukin tag H1-nya ke dalam div gitu ya. Nah, itu maksudnya dikelompokin gitu ya. Nah, oke, kemudian ini kita kasih kelas namanya navigator misalnya gitu, navigation bar atau navbar lah ya istilahnya ya. Nah, kita masukin lagi dia ke dalam div-nya ya. Kita save dulu biar rapi. Lalu yang H3 sampai tag P yang ini nih, ini kan konten ya. Jadi kita masukin ke dalam tag div yang kelasnya namanya konten atau main lah ya. Main itu artinya apa? Konten utamanya gitulah. Ya. Kita masukin dia ke dalam tag main ya, main ya. Nah ini yang bawah boleh dikasih tag juga nggak apa-apa, kasih div ya. Divnya namanya footer lah, seperti itu. Ya, kita masukin dia ke dalam footer. Oke. Nah ini kalau kita save, ini hasilnya sama aja ya. Tuh hasilnya sama, nggak ada perubahan tuh. Ya. Cuma bedanya dengan yang tadi, ini sudah dikelompokkan ke dalam kontainer-kontainer atau div ya, sehingga dia memiliki nama gitu ya. Nah, memiliki nama dan eh, lebih rapih lah, selain gitu. Nah, bagaimana selanjutnya kalau kita kasih textile nih ya? Div itu sebenarnya tidak terlihat, tapi dia sebenarnya ada gitu ya. Tidak terlihat tapi ada sebetulnya. Jadi contoh kita kasih textile lah ya. Misalnya kita ambil kelasnya header. Ya. Header kelas itu kan pakai titik ya. Header ya kita kasih background color ya. Misalnya background colornya light green misalnya gitu. Ya. Lalu kita save, maka dia akan muncul tuh ya. Akan muncul background khusus di H1 aja gitu. Nah, itu dia bedanya ya. Itu dia div ya, fungsinya div. Jadi div itu akan terlihat kalau kamu kasih background color karena ya jelas dia kontainer lah atau wadah lah ya. Kalau wadah kan harus ada warnanya baru bisa dilihat gitu ya. Misalnya kalau piring, wadah piring atau wadah kardus itu warnanya coklat atau apa, harus ada warnanya gitu ya, baru bisa dilihat wadahnya itu, ya kan? Nah, nah itulah div ya. Jadi div itu seperti itu, ya. Nah, atau kita kasih yang lain, misalnya navbar juga bisa, ya. Navbar kita kasih background color juga, warnanya misalnya apa, light blue, misalnya gitu, misalnya. Ya, kalau kita save, maka akan ada warna tuh, ya. Jadi untuk navbarnya aja. Gitu. Jadi dikelompokin ya, ke kelompok-kelompokin. Kemudian ada main, ya. Tag main ini kita kasih background color juga, misalnya warnanya pink lah, seperti gitu ya. Lalu yang terakhir ada footer paling bawah tadi. Background colornya kita kasih warna, namanya misalnya apa salmon ya, misalnya gitu. Kalau kita save, maka dia akan ada seperti terkelompok-kelompok gitu ya, seperti terkelompok tuh. Gitu bedanya tuh, ya. Jadi untuk yang selamat datang di website saya ini sebutnya header ya. Kemudian ini sebutnya navbar atau navigation bar. Lalu ada main atau halaman utama kontennya ya isi konten utamanya ya. Dan footer. Nah, itu dia. Yaitu fungsi dari div. Nah, ini fungsi div ini akan kamu akan sering gunakan gitu ya. Selanjutnya karena cukup penting berfungsi untuk mengkelompokkan masing-masing konten. Ya, yang terdiri dari header, kemudian ada navbar, ada konten utama atau main dan footer, konten footer gitu ya bawahnya. Nah, sehingga nanti ke depannya akan lebih mudah kita memanipulasi satu atau sekaligus konten yang sama gitu ya. Nah, misalnya main, nggak mungkin judul artikel aja kamu yang manipulasi kan. Kalau konten kan berarti nggak cuma judul doang, dia ada isinya, mungkin ada gambarnya, ya kan? Mungkin ada yang lain, ada konten yang lain gitu ya. Nah, itu kita bisa kelompokkan menggunakan tag div gitu ya. Oke, itu tag div. Nah, kemudian tag span. Kalau tag span itu bedanya dengan div, itu kalau div itu kan mengkelompokkan eh, lebih dari satu elemen ya. Atau mengkelompokkan atau sebagai wadah lah. Ya, wadah dari beberapa tag ya yang sifatnya atau berfungsi sebagai kontainer atau wadah.
Nah, kalau span itu biasanya hanya sedikit doang, misalnya teks ya. Misalnya teks ini nih aku kasih span ya. Span ya. Lalu di dalamnya kita kasih ini teks ini aja ya, kita kasih span. Nah, jadi span itu biasanya untuk bilangnya apa ya, meng-highlight atau menjadi wadah dari sebuah komponen yang kecil-kecil aja gitu loh, ya. Kayak teks gitu hanya beberapa kosakata aja gitu misalnya. Nah, ini kalau kita kasih span ya. Span ini ingat ya, span itu ada di dalam main, jadi ngambilnya harus berurutan, harus rapi. Ambil pakai kelas main dulu baru span ya. Jadi main dulu karena spannya ada di dalam main ya, ada di dalam kelas main ya. Jadi main dulu baru span. Kita kasih apa? Saya kasih background color warnanya blue misalnya gitu. Ya, maka otomatis hanya teks ini aja yang warnanya biru ya. Tuh, kamu lihat ya. Jadi itu fungsinya span. Ya, bedanya dengan div itu sih sebetulnya bedanya. Ya. Jadi ini perbedaan dari div dan span itu dulu ya bedanya ya. Nanti baru kita masuk ke konsep display. Yaitu tadi ada non inline block dan inline block di video berikutnya ya, biar nggak kepanjangan videonya. Oke, itu aja mungkin. Sekian terima kasih, kita lanjut ke video berikutnya.